Saudara-saudara, ada seorang raja yang suka sekali main catur. Dan setiap kali ada tamu yang datang ke istana, selalu diajak main catur sama dia. Dan karena dia cukup jago, dia hampir setiap kali dia menang. Suatu hari ada seorang yang sangat bijak datang ke istana. Dan seperti biasa, sang raja itu mengajak orang yang sangat bijak itu, ayo main catur. Supaya orang bijak itu mau main catur dengan sama raja ini, maka raja ini mengatakan, ayo main. Kalau kamu bisa menang, apapun yang kamu minta, saya akan kasih. Dan jadi mereka mulai main. Ternyata raja itu kalah. Yang menang orang bijak itu. Nah, karena rajanya sudah berjanji, rajanya mengatakan, oke, apa yang sekarang you minta? Apapun yang you minta akan saya berikan. Orang yang bijak itu mengatakan, sang baginda raja, saya minta supaya sang raja mengambil 1 butir beras dan ditaruh butir itu ke kotak pertama di chessboard ini. Dan pada kotak kedua, raja tolong didabelkan, ya. Jadi yang pertama 1, yang kedua 2, kotak yang ketiga 4, kotak yang keempat 8, dan seterusnya. Nah, waktu raja itu mendengarkan itu, dia pikir, ini mah gampang, ya. Jadi nggak apa-apa. Dia memerintahkan supaya 1 karung beras dibawa ke tempat itu, dan raja itu mulai taruh 1, 2, 4, 8. Lama-kelamaan dia pikir, waduh, bagaimana ini? Nggak bisa. Karena dia tahu apa yang diminta oleh orang yang bijak ini mustahil. Sampai ke kotak 21, dia harus menaruh lebih dari 1 juta butir beras. Impossible, mustahil. Jadi saudara-saudara, begitulah kalau kita lihat saudara-saudara, hal-hal yang kecil seolah-olah tidak ada efeknya. Tapi kalau kecil dan sedikit, tapi dikumpulkan atau ditumpukan jadi satu, itu bisa mempunyai efek yang sangat besar. Begitu juga dengan hikmat dari Tuhan. Penting sekali kita selalu meminta hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala keputusan kita, yang kecil, yang besar. Jangan pikir, oh ini kecil, nggak usah minta hikmat Tuhan. Jangan. Kita minta hikmat Tuhan. Karena kalau kita selalu minta hikmat Tuhan, dan kita mendapatkan sedikit. Jadi kalau kita kumpulkan menjadi satu, maka tingkat yang maka hikmat yang dari Tuhan yang kita terima itu jadi banyak sekali, saudara-saudara. Jadi jangan segan-segan meminta kepada Tuhan hikmat dari Tuhan. Ingat apa yang Yakobus katakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 5. Di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara-saudara, minggu ini saya mulai melanjutkan seri khotbah yang mempelajari kitab Yakobus. Karena Paskah kita
break dari seri khotbah. Ya, jadi 4 minggu yang lalu kita sudah membahas Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Dan 4 minggu yang lalu khotbah saya itu judulnya Tingkat Kedewasaan Seorang yang Percaya. Di sana kita belajar bahwa tingkat kedewasaan kita itu bisa diukur dengan apa yang kita katakan, dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, di dalam teks itu juga kita diingatkan bahwa susah sekali kita mengontrol lidah kita. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol lidah kita? Di dalam teks kita hari ini, Yakobus memberikan satu cara. Bagaimana caranya kita bisa mengontrol lidah kita? Yaitu dengan meminta hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat 13, dalam teks kita hari ini, Yakobus mengatakan bahwa seorang Kristen yang dewasa akan melakukan perbuatan baik dengan rendah hati. Bagaimana kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan rendah hati? Apa sumbernya? Apa sumbernya? Sumbernya adalah hikmat, saudara-saudara. Jadi, atau kebijaksanaan. Jadi kalau kita bijak, kalau kita mempunyai hikmat dari Tuhan, maka kita bisa melakukan perbuatan yang baik dengan rendah hati atau dalam kelemah lembutan. Mungkin saya perlu memberikan penjelasan sedikit di sini, karena kalau kita baca Alkitab terjemahan baru yang kita selalu baca, ayat 13 mengatakan, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, kalau kita baca teks kita dari terjemahan baru, di sini dikatakan bahwa hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Sedangkan apa yang saya katakan tadi terbalik ya saudara-saudara. Saya mengatakan bahwa sumber perbuatan dengan rendah hati atau dalam kelemah lembutan itu adalah hikmat. Jadi hikmat itulah yang melahirkan. Oke? Terbalik. Nah, sebenarnya saudara-saudara, terjemahan baru Alkitab terjemahan baru itu kurang akurat, saudara-saudara. Kalau dalam bahasa Inggris seperti NIV, terjemahannya seperti ini. Let him show it by his good life, by deeds done in humility, in the humility that comes from wisdom. Ya, jadi the humility comes from wisdom. Okay? Terjemahan NIV ini lebih tepat karena bagi saudara-saudara yang mungkin pernah belajar bahasa Yunani, ya, kata-katanya ini sebenarnya adalah dalam gramatika ini adalah kasus gramatika genetif. Oke? Kalau dalam bahasa Inggrisnya genitive case. Berarti kita bisa dengan jelas melihat bahwa sumber dari perbuatan dengan rendah hati atau dalam kelemah lembutan itu adalah hikmat. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita balik lagi ke teks kita bisa menyatakan bahwa seorang yang dewasa bisa kelihatan dari kelakuannya yang dilakukan dengan rendah hati. Karena apa? Karena dia adalah seorang yang bijak. Nah, tapi saudara-saudara, dalam ayat 14 sampai 18, Yakobus membedakan antara dua macam hikmat. Mengapa? Karena ada orang yang mengatakan, saya memang orang yang bijak kok. Maka dari itu, Yakobus mengatakan, tunggu dulu.
nanti dulu, sebentar. Ya, hikmat yang saudara ada itu dari mana? Dari atas atau dari bawah? Ayat 14 sampai 16 memberikan contoh hikmat dari bawah. Ya, Yakobus memberikan contoh-contoh hikmat dari bawah. Sedangkan ayat 17 dan 18 Yakobus memberikan contoh-contoh hikmat yang dari atas. Mari kita perhatikan ayat 14 sampai 16. Saudara ingat bahwa dalam ayat 13 Yakobus mengatakan hikmat memungkinkan seseorang Kristen yang dewasa untuk melakukan perbuatan yang baik dengan rendah hati. Nah, dalam ayat 14 sampai 16 Yakobus memberikan contoh-contoh perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap yang sebenarnya adalah perbuatan yang sumbernya adalah hikmat dari bawah. Ya, apa? Iri hati, mementingkan diri kita sendiri, memegahkan diri, dan berdusta melawan kebenaran. Saya rasa kalau kita melihat daftar sikap-sikap atau kelakuan-kelakuan yang di dalam ayat 14 sampai 16, mungkin ada orang yang mengatakan, saya nggak gitu kok. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan satu persatu. Oke, yang pertama, iri hati. Oke, pernah nggak saudara-saudara mempunyai pikiran seperti ini? Wah, keluarga si A itu kok rukun sekali ya, enak sekali, nggak ada kekurangan sama sekali. Apa-apa ada, apa-apa cukup, ya. Dan saya nggak pernah tuh melihat mereka berantem. Saudara-saudara, kalau pernah mempunyai pikiran seperti itu, maka saudara sudah pernah iri hati. Karena saudara menginginkan sesuatu yang orang lain ada. Tapi saudara pikir saudara tidak ada. Itu iri hati. Bagaimana tentang mementingkan diri kita sendiri? Pernahkah saudara mempunyai pikiran seperti ini? Aduh, kenapa sih kalau saya ke gereja, ya, banyak dari saudara-saudara pergi ke gereja St. Andrews, ya. Dia mengatakan, kenapa sih kalau saya pergi ke gereja, saya hadir di gereja St. Andrews, kenapa kebaktiannya ini kok beda ya? Nggak seperti kebaktian yang gereja yang dulu saya pergi, ya, atau gereja yang di Indonesia itu loh, kan yang itu enak, gitu ya. Ini aduh nggak 100% serak sama saya gitu loh, ya. Coba kalau bisa seperti yang dulu atau seperti yang di gereja Indonesia, dulu kan enak. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara punya pikiran seperti itu, saudara sudah pernah mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena di satu gereja itu selalu terdiri dari banyak orang. Banyak orang dan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kalau saudara-saudara ingin supaya kebaktian itu bisa 100% klop dengan keinginan saudara-saudara, maka pasti jemaat yang lain keinginan mereka tidak terpenuhi. Oke? Jadi mementingkan diri sendiri. Itu. Oke? Nah, bagaimana dengan memegahkan diri? Pernahkah saudara-saudara merasa bahwa saudara lebih hebat dari orang lain? Saudara lebih bisa dari orang lain? Dan memandang rendah orang lain? Saudara, kalau kita memang lebih bisa dari orang lain, jangan sombong. Jangan memegahkan diri. Karena apa? Karena kalau kita melihat, pasti ada orang yang lebih tidak bisa dari kita. Tapi jangan lupa. Jangan lupa bahwa pasti juga ada orang yang lebih bisa dari kita. Lebih hebat dari kita. Ya. Jadi jangan sombong. Itu memegahkan diri, saudara-saudara. Bagaimana dengan berdusta melawan kebenaran? Kalau saya tanya saudara-saudara, saudara-saudara pernah
berbohong putih, white lie, ya. Berbohong putih ini adalah berbohong demi kebaikan. Atau berbohong tanpa niat jahat. Saudara-saudara, kalau pernah, maka kita sudah pernah berdusta melawan kebenaran. Jadi saudara-saudara, kita harus memeriksa diri kita supaya contoh-contoh yang diberikan oleh Yakobus, apakah ini ada di dalam kehidupan kita? Apakah kita melakukan? Apakah kita mempunyai sikap-sikap seperti itu? Kalau ada, saudara-saudara, kita harus mencoba sebisa-bisanya kita untuk stop. Jangan dilakukan lagi. Jangan dilakukan lagi. Karena apa? Karena kelakuan-kelakuan seperti itu dan sikap-sikap seperti itu, dasarnya apa? Sumbernya apa? Adalah hikmat dari bawah. Hikmat dari bawah. Dan ini dari keinginan kita sendiri. Bukan dari keinginan Tuhan. Dan dari roh-roh jahat. Nah, saudara-saudara, kalau ketiga sebab itu masih tetap, saudara pikir, nggak usah lah. Lihatlah akibat dari perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap yang didaftarkan oleh Yakobus dalam ayat 14-16. Apa akibatnya kalau kita melakukan hal-hal seperti itu? Ayat 16 memberikan jawabnya, saudara-saudara. Ayat 16 mengatakan bahwa akibatnya atau buahnya adalah kekacauan. Saudara-saudara mau kekacauan dalam kehidupan saudara-saudara? Di sekitar saudara-saudara? Kalau saya nggak mau, saudara-saudara. Maka dari itu, kita harus jangan melakukan sikap-sikap atau kelakuan-kelakuan yang ada di dalam ayat 14-16. Mari kita masing-masing memeriksa diri kita sendiri. Lihat, ada atau tidak sikap-sikap seperti itu. Kelakuan-kelakuan seperti itu. Kalau ada, stop. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti hikmat dari bawah. Nah, saudara-saudara, kalau kita teruskan, seperti saya katakan tadi, ayat 17-18 itu memberikan contoh dan buahnya hikmat dari atas. Sama seperti ayat 14-16, Yakobus memberi contoh-contoh atau kelakuan dan sikap-sikap. Ya. Tapi yang ini adalah yang positif. Yang ini yang dari hikmat dari atas atau hikmat dari Tuhan. Dan contoh-contoh yang diberikan oleh Yakobus, saya akan hanya membahas dua, saudara-saudara. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dalam teks Yakobus 17 dan 18, selain dua ini cukup mudah dimengerti. Tapi yang dua ini, tentang murni dan tentang penurut, yang ini saya ingin bahas. Karena apa? Karena bisa-bisa kita mempunyai pengertian yang salah. Tapi kalau sikap-sikap atau kelakuan-kelakuan yang lain, itu cukup jelas, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat apa artinya hikmat dari atas itu murni. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, kata murni itu adalah hakne. Dan kata dasar hakne adalah hagios. Dan saudara-saudara tahu apa artinya hagios? Hagios itu artinya kudus, suci. Dalam bahasa Inggris, holy. Jadi kata murni ini, ya, kata dasarnya adalah ada sangkut pautnya dengan kekudusan atau kesucian. Nah, berarti saudara-saudara, kalau kita mempunyai hikmat yang dari atas, segala kelakuan kita itu murni. Apa artinya?
segala kelakuan kita itu selalu benar, tanpa celah. Tidak melakukan sesuatu yang jahat. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang jahat. Tidak dipengaruhi oleh dunia. Sama sekali tidak berkompromi, saudara-saudara. Tidak berkompromi dengan apa yang tidak benar. Perhatikan saudara-saudara apa yang Yakobus katakan dalam Yakobus 1 ayat 27 tentang ibadah yang murni. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi kalau murni tidak dicemarkan oleh dunia. Oke, jadi itu artinya hikmat dari atas itu murni. Apa artinya hikmat dari atas itu? Kalau kita mempunyai hikmat dari atas berarti kita mempunyai sikap yang penurut. Apakah ini berarti kita selalu tunduk kepada semua orang? Kalau orang bilang, "Hai, lakukan itu." Ya. Ya, selalu iya. Nggak pernah melawan. Apakah itu artinya menurut? Seorang yang penurut. Tidak, saudara-saudara. Bukan seperti itu. Kata penurut ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan terbuka untuk mengikuti kemauan orang lain. Bukan selalu mengikuti keinginan orang lain. Tapi terbuka untuk mengikuti kemauan orang lain. Dan terjemahan sederhana Indonesia menerjemahkan seperti ini. Orang yang penurut itu diterjemahkan terbuka untuk mengikuti kemauan orang lain. Jadi orang yang penurut bukan orang yang pasif. Yang hanya mengatakan, ya saya ikutin aja dah. Ya, supaya rukun. Enggak, saudara-saudara. Bukan. Orang yang penurut itu tidak mempunyai sikap yang selalu merasa bahwa dia benar. Tapi dia mau mendengarkan opini orang lain. Dan kalau memang orang lain itu benar, dia akan ikuti. Itu penurut. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita melihat kembali contoh dari sikap-sikap atau kelakuan-kelakuan yang diberikan oleh Yakobus yang datangnya dari hikmat dari atas, kira-kira apa ya buahnya kalau kita selalu secara konsisten melakukannya? Akibatnya apa? Akibatnya apa kalau kita selalu murni? Kalau kita selalu pendamai? Kalau kita selalu peramah? Kalau kita selalu penurut? Kalau kita penuh dengan belas kasihan? Kalau kita tidak memilih kasih? Kalau kita tidak munafik, saudara-saudara? Apa akibatnya? Bukankah akibatnya akan ada kerukunan di antara kita? Jadi kalau kita mau tahu apakah kita mempunyai hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan, lihatlah hubungan kita dengan orang lain di sekitar kita. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Apakah ada kerukunan atau ada kekacauan? Jadi saudara, marilah kita selalu minta hikmat Tuhan untuk mengontrol semua sikap-sikap dan semua kelakuan-kelakuan kita. Supaya hubungan kita dengan orang lain itu bisa baik. Ada kerukunan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan keluarga kita. Dalam kehidupan gerejawi kita. Dalam situasi pekerjaan kita. Dalam seluruh bagian kehidupan kita. Kalau kita mempunyai hikmat dari Tuhan, maka akan ada kerukunan. Amin.